Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom, selamat malam, salam sehat. Saya ingin mengucapkan selamat Natal buat kita semua dan selamat tahun baru 2022. Kita percaya kasih Tuhan itu nyata sekali. Saudara-saudara, dalam kesibukan pelayanan, saya ini mulai pelayanan Natal dari tanggal 1 Desember sampai nanti tanggal 17 Januari ini, masih tersisa 20 acara Natal. Sehingga dalam kesibukan itu maka kita punya waktu bersama-sama di malam penuh berkat ini sedikit terganggu. Saya sudah dapat WA, dapat messenger dari banyak sekali orang untuk bertanya kenapa sudah tidak ada, jangan sampai sudah tidak ada pelayanan lagi. Sebenarnya tidak, kita upayakan sedapat-dapatnya hari ini kita akan mulai. Pak Pendeta, kami malaikat terima kasih. Nah, karena itu saudara-saudara, saya mohon maaf untuk hal-hal ini sehingga malam hari ini baru kita mulai lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara-saudara. Kita baku dapat sudah di tahun 2022 ini. Saya rambut panjang kembali ini. Ini memang cukup lama kita tidak baku dapat ini. Terima kasih saudara-saudara dengan setia masih mau ada di malam penuh berkat ini. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara, kita memulai tahun 2021. Tahun lalu itu kita mulai sedikit dengan harapan, tapi tiba-tiba datang ini corona ini. Dari mana dia? Corona yang datang menggelisahkan kita. Kami di NTT langgar beberapa bulan, kemudian di bulan April kami dihantam lagi oleh badai seroja. Ini betul-betul membuat kami gelisah. Beberapa orang kemudian menjadi putus harap. Mereka galau kemungkinan besar. Tapi kalau hari ini kita ada di 6 Januari tahun 2022, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kita. Susah dan senang itu ada, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Amin kok? Amin. Saya berharap saudara tetap dalam semangat, dalam penuh sukacita, bersama-sama dan saudara-saudara diberkati selalu. Puji nama Tuhan. Saudara, di malam hari ini masih tentang 10 hukum. Saya tidak akan membaca kembali bagian-bagian firman, tapi saya ingin mengingatkan kita karena saya akhiri atau terakhir kita baku dapa itu di hukum yang terakhir, di tulah yang terakhir, tulah ke-10. Dan hari ini saya ingin membawa kita untuk mengingat kembali, mengenang kembali dan coba berpikir kembali sesuatu dari kesimpulan tentang 10 tulah ini. Saya berharap ini akan menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini catatan-catatan yang saya kira perlu kita ingat kembali. Saya mencatat sebagai bagian-bagian kesimpulan ini dari 10 tulah yang sudah disampaikan dalam perjalanan beberapa minggu yang lalu itu di malam penuh berkat. Kita berharap bahwa segera setelah malam hari ini dan setelah acara-acara Natal yang cukup padat, saya masih tersisa ada 20 acara Natal. Saya berharap ditambah lagi dengan pelayanan di jemaat tempat saya melayani. Jadi adat selalu pulang sudah lebih dari jam 10 malam. Akhirnya tidak bisa menjalankan dengan baik. Banyak orang sudah bertanya-tanya. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bisa mulai. Ini hari saya punya 3 Natal, nanti besok 5 lagi. Dan ini cukup banyak. Tapi bersyukur Tuhan masih berikan kesehatan dan ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Baik saudara-saudara, kita kembali saja ke 10 tulah di Mesir. Saudara-saudara, 10 tulah yang terjadi di tanah Mesir sebagaimana disaksikan dalam kitab Keluaran merupakan rangkaian peristiwa yang sangat berhubungan erat dengan keselamatan Allah bagi umat Israel. Penyertaan Tuhan bagi mereka, keselamatan yang Tuhan mau nyatakan bagi mereka dan mereka mesti tahu penyertaan Tuhan itu sempurna bagi mereka. Rangkaian peristiwa dimaksud, saudara-saudara, tentu saja ada latar belakang yang menyertainya. Itu tulah-tulah dong, itu tidak terjadi begitu saja. Kita mesti melihat dia secara kompleks, secara menyeluruh untuk melihat bahwa ternyata tulah-tulah itu punya latar belakang. Dia tidak berdiri sendiri. Jadi supaya ketika kita membaca dia, kita tidak langsung copot saja begitu untuk bilang, oh lihat ini Tuhan saja bisa begini, dan kita kira itu tidak ada konteks apa-apa. Bawa konteks itu ke timur mungkin berbeda nanti. Tapi mari kita lihat dia dengan baik. Ada hal-hal yang tidak mungkin akan berubah, tapi saya kira beberapa hal kita perlu tangkap dan tahu persis soal konteksnya. Saudara-saudara, banyak di antara orang percaya yang kurang memahami, banyak sekali orang-orang Kristen sebenarnya
kurang memahami bagaimana makna yang terkandung di balik tula-tula tersebut. Kita seringkali, mari kita jujur, kita tidak memahami itu secara utuh. Dan ini kadang-kadang jadi masalah kalau kita memahami sesuatu tidak utuh. Dan karena itu baiklah kita mempelajari kembali, kan tidak apa-apa toh. Tambah hari kita sudah tambah tua, ini seringkali lupa juga. Yang sudah belajar bisa lupa, apalagi yang sama sekali tidak belajar. Pasti dia bukan lupa, dia tidak tahu. Dan karena itu kita belajar kembali, ini baik. Karena itu saudara-saudara, saya kira ini penting untuk kita dapat menangkap bagaimana tula itu dimaksud. Tidak dapat dipisahkan dari pemahaman bangsa Israel, saudara-saudara. Bangsa Mesir terhadap ilah atau dewa yang mereka percaya. Justru itu langsung bersentuhan dengan berbagai tulah yang Tuhan nyatakan di tanah Mesir itu. Saya kira ini hal yang sangat penting bagi kita semua, saudara-saudara. Karena itu saya ajak kita untuk melihat lebih duluan tujuan dari tulah-tulah itu. Kalau kita baca Alkitab, saudara, kita menemukan paling tidak ini beberapa tujuan dari Tuhan izinkan tula-tula itu terjadi. Saya ingin menyebutkan, saudara-saudara, kira-kira ada 5 tujuan. 5 tujuan dari tula-tula itu Tuhan izinkan untuk harus terjadi di tanah Mesir. Apa itu, saudara? Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Dialah Tuhan Allah, pencipta alam semesta, pencipta umat manusia. Keluaran pasal 7 ayat 4-5, pasal 12 ayat 12, pasal 18 ayat 11. Tula itu untuk menunjukkan bahwa dialah Tuhan. Tidak ada Tuhan lain yang lebih hebat dari dia. Dialah Tuhan. Dia layak disembah. Dia patut untuk dipuja. Kedua, saudara-saudara, untuk menunjukkan bahwa dia satu-satunya Allah. Tidak ada Allah lain. Palsu semua itu. Allah-Allah lain itu palsu semua. Keluaran pasal 9 ayat 14. Ingin menunjukkan kepada kita bahwa dialah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Hanya dialah. Amin kok? Amin. Supaya saudara dan saya yakini. Apa yang kita imani ini bukan sesuatu yang palsu. Bukan sesuatu yang tidak benar. Ketiga, saudara-saudara, tula ini dimaksudkan. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ciri khas, naturnya, keunikannya, dan kekuatan kuasa Tuhan. Ini penting, saudara. Kekuatan Tuhan itu bukan dia Tuhan saja. Dia penuh kuasa. Kalau kita belajar dari Keluaran pasal 8 ayat 6, pasal 16 ayat 9, pasal 8 ayat 6 dan 16, pasal 9 ayat 14 dan ayat 29, kita menemukan hal ini dan saya kira itu serius. Keempat, saudara-saudara, tujuan pemberian tula-tula adalah untuk menunjukkan hubungan yang khusus antara Tuhan Allah dengan bangsa pilihannya, dengan umat Israel. Dia ingin menunjukkan hubungan yang khusus. Keluaran pasal 10 ayat 1-12, pasal 11 ayat 7. Dia ingin menunjukkan inilah hubungan yang sebegitu akrabnya. Bukan saja hubungan biasa, saudara. Itu hubungan yang dibangun di atas kasih yang besar. Itu kasih itu yang membuat dia menyatakan itu semua. Adalah sangat tidak bijak, saudara, kalau ternyata kita meninggalkan kasih itu. Padahal kita tahu ini semua Tuhan kerjakan. Kepentingannya bagi kita. Bagi umat manusia. Bagi orang-orang yang Tuhan pilih. Kelima, saudara-saudara, tujuan dari pemberian tula-tula itu adalah untuk menunjukkan bahwa dewa-dewa orang Mesir itu bukanlah Allah. Mereka layak untuk dihukum karena ketidakberdayaan mereka. Memang kalau kita percaya kepada sesuatu yang tidak kuat, yang tidak ada sesungguhnya, ini apa artinya? Dewa-dewa orang Mesir bukanlah Allah. Keluaran pasal 12 ayat 12. Bilangan 33 ayat 4. Ini menunjukkan hal yang saya kira penting bagi kita. Ini tujuan-tujuannya itu, saudara. Tula-tula itu memang diberikan untuk mengalahkan konsep orang Mesir tentang dewa-dewa mereka yang berkuasa. Orang Mesir itu kan berpikir tentang dewa-dewa mereka yang berkuasa. Tula-tula ini memang diberikan untuk mengalahkan konsep mereka itu. Untuk menghancurkan cara berpikir mereka yang sudah tersusun, terstruktur
Sistematisme lah. Teratur sejak lama. Dan Tuhan izinkan ini semua terjadi untuk menghancurkan apa yang ada dalam pikiran dan percaya mereka. Saudara-saudara, saya kira kita juga perlu memahami bahwa bangsa Mesir adalah masyarakat yang politeistik. Artinya dia percaya kepada banyak dewa, yaitu masyarakat yang mempunyai dan menyembah banyak sekali dewa. Nah, ini yang bahaya. Bahkan mereka menganggap Firaun, raja mereka itu adalah seorang dewa. Raja mereka dianggap sebagai seorang dewa. Weh, kalau raja kita bikin dia jadi dewa ini, weh, kita mau sembah apa lagi? Kita pasti akan lebih takut dia, dia langsung kelihatan. Tuhan tidak lihat. Kita tidak lihat Tuhan. Jadi banyak orang pasti akan lebih tunduk di sini. Mereka menganggap bahwa Firaun itu adalah seorang dewa, yaitu anak dari Amon-Ra. Anak dari Amon-Ra yang memerintah bukan hanya dengan hak-hak ilahi, tetapi melalui kelahirannya yang ilahi. Di atas kepalanya ada mahkota berlambangkan falcon, simbol dewa Horus, dan lambang sukunya. Dahinya dihiasi dengan ular yang melambangkan kebijaksanaan dan kehidupan. Luar biasa ini. Saudara-saudara, bangsa Mesir juga mendewakan singa, lembu betina, dari lembu jantan, lembu betina, serigala, mereka mendewakan itu. Anjing, kucing, burung ibis, burung hering, burung falcon, kuda nil, buaya, ular kobra, ikan lumba-lumba, dan berbagai jenis ikan lainnya. Pohon, termasuk juga binatang-binatang kecil seperti katak, belalang, dan berbagai serangga. Setidaknya ada lebih dari 80 dewa orang Mesir. Ini masyarakat yang percaya begini banyak ini. Dewa-dewa mereka terlalu banyak. Saya bayangkan kalau dong ada di sini, atau masa indong ada di NTT, semua binatang dong bawa habis. Semua mereka sembah. Nah, saudara-saudara, setelah kita memahami itu, supaya ketika kita melihat tula-tula ini, kita lihat dalam konteks itu, saudara-saudara, sehubungan dan eksistensi tula-tula tersebut, ada beberapa pandangan, saudara-saudara, buat kita semua, supaya kita tahu bahwa, ya, Tuhan telah mengatur segala macam itu. Pak Pendeta Sami, orang Mesir sembah kebun binatang. Ya, artinya banyak sekali. Padahal ciptaan-ciptaan itu semua pada hakikatnya adalah sangat di bawah dari manusia. Manusia ini lebih tinggi. Tapi mereka justru percaya kepada lebih percaya kepada kepada binatang-binatang itu yang disebut sebagai dewa ini. Dan ini sesuatu yang sesungguhnya bermasalah, saudara-saudara. Nah, saya mau ajak kita untuk mari kita lihat secara cepat kembali. Memang saya sudah sampaikan, tapi mari kita lihat secara cepat masing-masing tula itu untuk kita menemukan. Tadi kita sudah lihat konteks dari latar belakangnya, saudara. Maka mari kita lihat. Air menjadi darah. Tula pertama. Air menjadi darah. Saudara-saudara, di Mesir hanya ada satu sumber air. Satu sungai, yaitu sungai Nil. Di Mesir hanya ada itu. Semua sumber kehidupan orang Mesir sangat bergantung pada sungai Nil. Seluruh kehidupan orang Mesir sangat bergantung pada sungai Nil. Area luar dari sungai Nil yang subur hanya terdapat pasir dan batu karang yang tandus. Di sebelah padang gurun Sahara, sebelah timur terdapat padang gurun Nubia yang merupakan area terlarang walaupun ukurannya lebih kecil. Kontribusi sungai Nil bagi peradaban orang Mesir sangat besar. Mereka cukup bergantung di situ. Sehingga kontribusi sungai Nil terhadap peradaban orang Mesir sangat besar. Sungai Nil adalah jantung bagi Mesir. Semua bentuk perdagangan dan pertanian bergantung kepada sungai Nil. Saudara bisa bayangkan, mereka sangat terikat. Akibat dari itulah ini adalah ikan-ikan mati.
Tetapi sebenarnya tulah ini bukan hanya berakibat di Sungai Nil saja. Bukan saja itu, melainkan seluruh sumber air di Mesir jadi berbau. Sehingga orang Mesir tidak dapat meminum air Sungai Nil. Keluaran pasal 7 ayat 21. Saudara, bagi orang Mesir Sungai Nil adalah sesuatu yang sangat keramat. Kok ini kita bergantung sekali kepadanya. Jadi dianggap dia sangat keramat. Di sisi lain, darah dianggap sebagai suatu bentuk kejijikan bagi orang Mesir. Ini sesuatu yang keramat. Di sisi lain, darah dianggap sebagai kejijikan bagi orang Mesir. Karena itu Sungai Nil harus dilindungi dari segala bentuk pencampuran. Sungai Nil harus dilindungi karena dia itu dianggap keramat. Lantas darah itu adalah sebuah kejijikan bagi orang Mesir. Karena itu Sungai Nil harus dilindungi dari segala bentuk pencampuran dengan darah manusia dan bentuk kejijikan lainnya melalui kehadiran dewa berkepala domba yang sangat menakutkan. Dijaga Sungai Nil, dijaga oleh dewa yang berkepala domba supaya jangan bikin kotor itu air. Saudara bayangkan. Kunum, dewa itu adalah Kunum yang beristrikan Sati, dewi berkepala gajah yang dianggap sebagai sumber dan pelindung sungai yang dingin. Jadi yang tadi berkepala domba itu, dia itu beristrikan. Menurut mereka ini dewa-dewi donju menikah ini. Enak Dia beristrikan Sati, dewi berkepala gajah yang dianggap sebagai sumber dan pelindung sungai yang dingin. Saudara, selain itu Sungai Nil dirasuki oleh roh Hapi, H-A-P-I, anak dari dewa Horus, yang seringkali digambarkan sebagai seorang laki-laki gendut, laki-laki gemuk, laki-laki gendut, yang memiliki payudara wanita. Laki-laki gemuk yang memiliki payudara wanita, menggambarkan kelimpahan dan bentuk pertolongan yang diberikan oleh Sungai Nil. Hapi dihormati sebagai dewa yang selalu memanfaatkan lumpur, dan Sungai Nil sekaligus menyediakan kesuburan yang melimpah bagi tanah Mesir. Nah, ini penting sekali ya saudara. Kadang-kala saudara, Hapi juga digambarkan sebagai manusia berbentuk mumi dengan kepala yakis semacam kera, yang menggambarkan Hapi sebagai penjaga paru-paru dari segala penyakit dan penjaga Sungai Nil. Bayangkan saudara, mereka sangat kuat ada di sini. Yaitu sebagai pembantu Osiris. Membuat Osiris tetap bahagia adalah sesuatu yang penting bagi kemakmuran Sungai Nil. Harus dijaga. Karena asal-usul Sungai Nil diketahui pada zaman kuno dahulu. Dan bagi orang Mesir, Sungai Nil merupakan jalan darah atau nafas kehidupan dari dunia bawah Osiris. Saudara lihat, sangat keramat kan? Sangat punya kisah di balik itu. Jadi ketika Tuhan kasih tunjuk ada air di Sungai Nil yang berubah menjadi darah, ini yang akan bermasalah nih saudara. Ikan-ikan yang hidup di Sungai Nil dianggap sebagai sesuatu yang keramat, sehingga dijaga oleh dua dewi sekaligus, yaitu Hathor, dewi langit, dan ratu surga yang melindungi ikan-ikan kecil. Bayangkan, itu satu dewi Hathor. Yang kedua, dewi Neith, N-E-I-T-H, dewi perang zaman kuno yang melindungi ikan-ikan besar. Jadi ada dewi yang khusus melindungi ikan-ikan kecil, ikan sardin dong itu. Tapi ada dewi juga yang melindungi ikan besar, ikan paus dong, ikan hiu. Nah saudara-saudara, dianggap pula Neith adalah dewi Mesir yang sangat berkuasa. Dia sangat berkuasa. Dia adalah saudara dari Isis, ISIS, dan pelindung dari dua Mutef, dewa yang menjaga perut bagian dalam dari orang mati. Ya, orang mati perut bagian dalam juga dijaga oleh dewa. Selain itu, Neith adalah ibu dari dewa Sungai Nil, Sobek namanya, S-O-B-E-K, yaitu dewa jahat,
dengan kepala berbentuk buaya. Kepala bentuk buaya. Kepada Sobeklah Firaun mempersembahkan anak-anak laki-laki orang Ibrani yang dibuang ke Sungai Nil. Keluaran pasal 1 ayat 22. Waktu itu sudah ada kebijakan untuk bunuh anak laki-laki itu. Kepada Sobek ini, dewa Sungai Nil, dipersembahkan anak-anak laki-laki dari orang-orang Israel. APEPI, APEPI, dewa buaya, Sungai Nil yang lain, merupakan saingan utama dari dewa matahari, Ra, dan kemungkinan adalah salah satu dari ular yang muncul di hadapan Firaun dan Musa dalam Keluaran pasal 7 ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Sungai Nil juga dijaga oleh Dewi Tauret, T-A-U-R-E-T, yaitu Dewi Badak Sungai Nil, serta Dewa Kehidupan Sungai Nil, yaitu Nu, N-U. Bayangkan saudara, itu berarti saudara, itu berarti dengan peristiwa berubahnya Sungai Nil menjadi darah, air di Sungai Nil itu berubah menjadi darah. Setidaknya saudara-saudara, ada 10 dewa orang Mesir, Kunum, Sati, Hapi, Osiris, Hathor, Neit, Sobek, Apepi, Tauret, dan Nu yang dipermalukan. Dong su percaya begitu kuat, di dalam otak su ada itu semua. Saudara bisa bayangkan sangat banyak. Dan dengan tulah yang pertama, air berubah menjadi darah. Di tempat di mana mereka anggap keramat. Di tempat di mana mereka menggantungkan banyak sekali kehidupan mereka di situ. Justru tulah ini kemudian mempermalukan. Paling tidak ada 10 dewa orang Mesir. Saya sebutkan ulang, yaitu Kunum, Sati, Hapi, Osiris, Hathor, Neit, Sobek, Apepi, Tauret, dan Nu. Itu tulah pertama. Semoga ini menjadi bagian yang saudara-saudara bisa tangkap, bisa ingat kembali. Ini juga penting untuk kita lihat, dan dia tidak berdiri sendiri, ada konteks di situ. Tulah kedua, katak. Saudara-saudara, bagi orang Mesir, saudara, tulah katak merupakan sesuatu yang sangat mempermalukan mereka. Sangat mempermalukan mereka. Ketika kata-kata jumlahnya semakin bertambah dan menutupi seluruh Mesir, maka orang-orang Mesir sangatlah tidak mungkin menginjak kata-kata tersebut dimanapun atau kemanapun mereka lari. Katak ini kan tambah banyak yang mati. Tapi orang Mesir tidak bisa injak mereka. Kenapa? Dengan menginjak kata-kata tersebut sama halnya dengan menghina Dewi Heket. H-E-K-E-T. Dibaca? Heket. Dia adalah dewi yang berbadan dan berkepala katak. Badan katak dan berkepala katak. Katak adalah binatang yang keramat bagi orang-orang Mesir. Utamanya karena anak-anak dari katak dilindungi oleh Dewi Heket. Nah, saudara lihat. Waktu ini kata-kata sudah tambah banyak. Menjijikan kan? Bau. Ini udah mau injak bagaimana? Ini injak ame Dewi ini. Kita injak ame Dewi pun rambut, pun Dewi pun kepala, Dewi pun kaki tangan dong ini. Woi, ini jadi masalah saudara. Saudara, Heket memegang peranan penting dalam pertumbuhan anak-anak. Termasuk anak manusia dari embrio, masih di dalam kandungan. Masih baru terbentuk itu hingga lahirnya anak-anak. Dia adalah pelindung dari para bidan. Heket itu adalah dewi pelindung dari para bidan yang membantu kelahiran bayi. Bagi mereka kalau ada ibu-ibu melahirkan itu, ini pelindung bidan-bidan ini. Bukan ikatan bidan Indonesia. Bukan ikatan bidan dunia. Ini yang melindungi adalah Dewi Heket. Pelindung dari para bidan. Saudara-saudara, dia adalah pelindung para bidan yang membantu kelahiran bayi. Dan lambang dari Dewi kesuburan. Sebagai istri dari Kunum,
Heka membantu Kunum dalam proses penciptaan manusia dan bergaul karib dengan Hapi yang memegang katak di tangannya sebagai sumber gizi yang keluar dari mulutnya. Saudara bisa bayangkan itulah kedua, ini mau arah kemana ini saudara. Selain itu Dewi Heket dihubungkan dengan banjir di Sungai Nil. Jika musim air Sungai Nil surut, berjuta-juta katak malahan terus bertambah jumlahnya di sepanjang aliran Sungai Nil. Maka itu pertanda baik. Kalau ada katak-katak bertambah jumlahnya di sepanjang aliran Sungai Nil, itu pertanda baik dari Dewi Heket. Orang Mesir dilarang membunuh katak-katak tersebut. Bahkan ada kalanya jika seorang membunuh katak tanpa sengaja, bayangkan injak katak tanpa sengaja, dia dihukum mati. Nah kalau kita de motor de oto baru ketemu katak di jalan yang lompat menuju ban, ini kita pusing sudah, kita mati sudah. Ini saudara bisa lihat sekarang bahwa ternyata di tulai yang kedua ini, Dewi yang dianggap sangat berjasa bagi kelahiran seorang bayi pelindung dari para bidan dipermalukan di sini. Masihkah kita percaya kok saudara-saudara bahwa Tuhan kita begitu dahsyat, begitu luar biasa, melebihi semua yang secara terstruktur sudah tersimpan di dalam pikiran, perasaan dari orang-orang Mesir waktu itu. Itulah ketiga saudara. Nyamuk. Tulah nyamuk membawa petaka. Setidaknya, saudara, bagi 4 strata penting orang Mesir, tulah nyamuk ini membawa petaka. Paling tidak, bagi 4 strata penting orang Mesir. Pertama, saudara, imam-imam orang Mesir. Ketika sedang mengadakan perjalanan ke Mesir, sejarawan Yunani, Herodotus dalam tulisannya, saudara, dia terpukau dengan ritual yang dilakukan imam-imam Mesir. Menurutnya, bagi seorang imam Mesir, dihinggapi 1 ekor nyamuk saja berakibat pada statusnya sebagai orang najis. Imam-imam nih kalau nyamuk hinggap ame sedikit di dia, woi, ini dia sudah dianggap najis ini. Wah, bahaya sudah. Apalagi kalau kita tinggal di daerah malaria sama kayak Kupang kok. Itu kita najis semua sudah ini. Saudara, sehingga dia tidak layak melayani kuil. Jadi kalau ini imam sudah dianggap najis, maka dia tidak layak untuk melayani kuil. Padahal tugas seorang imam adalah membawa semacam replika kuil kecil yang berisi patung-patung dewa yang diperuntukkan bagi orang-orang awam yang tidak boleh memasuki tempat kudus. Tidak boleh memasuki tempat kudus. Saudara bayangkan. Selain itu, sebagai imam, mereka harus bertugas untuk melayani berbagai ritual dan ruang kudus. Jadi sebelum buat itu bait Allah yang ada ruang maha kudus, ini orang Mesir, orang sudah luar. Anda bisa bayangkan. Tetapi kepada siapa mereka menyembah dan percaya ini yang agak rumit ini. Firaun, saudara, itu strata pertama, yaitu para imam. Yang kedua, Firaun. Firaun digambarkan sebagai inkarnasi Horus dan anak dari dewa matahari, Ra. Tanah di Mesir adalah tanah yang kudus. Dan ketika tanah kudus milik Ra diubah menjadi nyamuk, maka itu merupakan tamparan besar bagi Firaun. Ini tamparan besar bagi Firaun sebagai dewa yang berinkarnasi. Jadi kalau nyamuk sampai ada di tanah kudus itu, ini yang berinkarnasi lu buat apa sih di situ? Ini tamparan bagi Mesir. Ini sudah 2 kelompok ini. Firaun, imam-imam orang Mesir. Ketiga, ahli-ahli sihir di Mesir. Pada tulah ketiga inilah ahli-ahli sihir di Mesir baru
tidak dapat meniru apa yang dilakukan oleh Allah Israel melalui Musa. Bahkan mereka berani berkata bahwa tulah nyamuk ini adalah tangan Allah. Keluaran pasal 8 ayat 19. Ini tangan Tuhan yang turut bekerja, langsung bekerja. Mereka tidak mungkin bisa melakukan dan menyaingi ini. Padahal ahli-ahli Mesir, ahli-ahli sihir di Mesir itu sangat diandalkan pada waktu itu. Dewa tanah Mesir, Geb, G-E-B, adalah dewa yang melindungi tanah. Sedangkan Set, S-E-T-H, dewa pemarah. Ada dewa pemarah juga ini. Jadi yang tukang marah-marah itu jangan sampai dia dewa. Yang menguasai tanah Mesir bagian padang gurun dikuasai oleh Set, S-E-T-H, dewa pemarah. Dengan berubahnya debu tanah di seluruh Mesir, maka kedua dewa itu seakan dipermalukan dan mereka dilihat sebagai tidak berdaya. Di manakah kamu? Ini dewa-dewa yang hebat-hebat ini, Geb dan Set, dipermalukan di tulah yang ketiga. Tuhan sapu bersih. Gimana lagi? Apa yang mulai dari apa yang mereka gantungkan diri mereka? Sungai Nil, dan mulai satu persatu apa yang mereka percaya ini Tuhan permalukan di sana. Tulah keempat, lalat. Lalat ini saudara, tulah ini merupakan tulah pertama yang dilakukan Allah dengan membuat suatu perbedaan antara umatnya dengan orang-orang Mesir. Keluaran pasal 8 ayat 22 sampai 23. Tuhan melakukan sesuatu yang membedakan mereka di situ. Lalat menjadi lambang suci dari dewa matahari, Amon-Ra. Lalat merupakan lambang suci yang memiliki mahkota berbentuk lalat di kepalanya sebagai simbol dari kehidupan kekal. Simbol kehidupan kekal. Tetapi lalat yang muncul pada tulah keempat ini justru menimbulkan penderitaan bagi orang Mesir. Jadi bukan bawa kehidupan kekal. Ini dia bawa penderitaan besar. Saudara tahu, lalat dipuja sebagai hamba-hamba dari Fatchit, V-A-T-C-H-I-T, yaitu Tuhan atas lalat-lalat orang Mesir. Orang Mesir sangat memuja Fatchit sebagai penguasa atas lalat-lalat. Saudara bayangkan, lalat saya ini ada penguasa. Jadi saya bayangkan kalau kita hidup waktu itu, kita berani usir buang lalat satu atau pakai yang tangkap-tangkap lalat itu di rumah makan. Oh, saudara suka nama salah sudah. Jadi betapa ketika ini terjadi, saudara, Tuhan ingin kasih tahu apa yang kamu percaya selama ini palsu semua. Apa yang kamu percaya ini tidak bisa melakukan apa-apa ketika tangan Tuhan berkuasa untuk menunjukkan sesuatu di situ. Saudara bayangkan, orang-orang Mesir yang sangat kuat dengan pikiran mereka, indoktrinasi dan lain sebagainya tentang apa yang mereka percaya. Itu saja dihancur lemburkan. Apalagi kita yang hanya bilang dengar, saya dengar dulu bilang, oh itu tidak mungkin berikan kepada kita apa-apa. Itulah yang berikut, saudara, adalah penyakit sampar pada ternak. Saudara, orang Mesir kuno menganggap semua ternak piaraan sebagai perluasan dari masyarakat. Ada yang merupakan komunitas yang sangat penting bagi kehidupan. Binatang-binatang tersebut dipandang bukan sekedar peliharaan biasa, melainkan sebagai sebuah bagian dari kehidupan dasar di Mesir. Bahkan, beberapa binatang ternak itu dianggap keramat, dianggap suci. Tulah kelima ini, saudara, adalah apa ya? Ini sangat berkaitan, saudara-saudara. Beberapa dewa-dewi yang sangat terpukul dengan munculnya tulah ini. Dan ketika tulah ini ada, penyakit sampar, beberapa dewa-dewi ini dihancurkan dan dipermalukan. Sapi, biasa disebut Apis, adalah binatang keramat bagi orang Mesir. Menurut kepercayaan orang Mesir, saudara, Apis
adalah dewa yang sangat luar biasa, yang disembah orang-orang Mesir sejak 3000 tahun sebelum Masehi. 3000 tahun sebelum Tuhan Yesus datang, dong sudah menyembah ini. Apalagi kisah tentang kelahirannya. Menurut mereka setiap 25 tahun terang bulan yang dari dewa akan menyambar sapi, sehingga sapi itu hamil. Terang bulan, sambar sapi, sapi hamil. Wih, ini orang bisa percaya sampai yang begini-begini. Tapi ini sudah yang mereka percaya. Saudara-saudara, apa ya? Sapi Apis itu dianggap sebagai inkarnasi dari dewa bumi. Sepanjang hidupnya Apis disembah sebagai anak maupun inkarnasi dari Ptah, P-T-A-H. Dewa perancang alam semesta. Jadi alam semesta ini bagi mereka dirancang oleh Ptah itu. P-T-A-H. Saudara, ketika Ptah itu berinkarnasi, Apis merasuki tubuhnya. Dan ketika Apis mati, Apis akan mengalami kebangkitan bersama dengan Osiris. Untuk alasan-alasan praktis tertentu, saudara, Apis dijaga terpisah. Imam-imam Mesir bekerja sama dengan para dokter dan ahli gizi, berusaha terus menjaga kesehatan Apis. Setiap 25 tahun, sapi baru dipilih melalui serangkaian upacara atau ritual. Setelah pengangkatan Apis baru, maka perayaan diikuti dengan upacara selama 40 hari, di mana dalam rentang waktu tersebut, perempuan-perempuan Mesir mengangkat pakaian mereka dan menyingkapkannya di depan Apis. Bayangkan, di depan sapi ini perempuan-perempuan buka buang dong pakaian ini. Tindakan itu bertujuan untuk memperoleh energi kesuburan. Itu dilakukan supaya peroleh energi kesuburan. Bayangkan kalau mau subur itu berarti buka pakaian. Ini bahaya ini. Tindakan ini bertujuan untuk memperoleh energi kesuburan dari Apis, sehingga diperoleh berkat keturunan khusus untuk perempuan tersebut dan untuk menyenangkan hati Osiris sebagai pemberi kehidupan. Setelah 40 hari berlalu dalam pesta-pesta mereka, Apis baru itu dipindahkan ke kuil Apis yang baru di Memphis, M-E-P-H-I-S. Ketika Apis baru sudah ditetapkan, maka Apis lama mati ditenggelamkan. Oh, yang lama berlalu sudah. Dong so ada kawan baru, lupa buang kawan lama. Dimumikan, orang meratap, dan Apis lama dikuburkan di suatu tempat tertentu. Orang menangis untuk ini sapi yang mati. Upacara penguburan Apis ini sangat dipuja-puja dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Ada yang membandingkan kemegahan acara ini dengan penguburan Firaun yang meninggal. Berarti ini acara luar biasa toh? Ini acara sangat mahal. Hathor, H-A-T-O-R, adalah Dewi Padang Gurun yang memiliki kepala berbentuk sapi. Hathor adalah simbol ibu dari Firaun, karena Raja Mesir seringkali disebut dengan putra Hathor. Khnum, dewa dengan kepala berbentuk domba. Bast, B-A-S-T, Dewi Cinta berbentuk kepala kucing. Saudara lihat sekarang. Jadi ketika ini Tuhan buat ini penyakit sampar pada ternak, mau kasih tahu orang apa yang dong percaya ini. Bayangkan setiap 25 tahun sapi kena sampar dari cahaya bulan, lantas kemudian dia hamil itu. Terus kita urus ini sapi ini. Woi, kami di NTT nama provinsi ternak, tapi kami tidak bikin ini sapi dong begitu ini. Nah, saudara-saudara, ini kan sesuatu yang penting untuk kita lihat betapa Tuhan punya maksud untuk menghancur leburkan cara berpikir mereka ini, saudara.
Mari kita lihat yang berikut. Tulah yang berikut adalah bara. Bara yang dimaksudkan di sini kemungkinan adalah sejenis antraks pada kulit, yaitu sejenis bisul bernanah yang jika mengelupas berbentuk gelembung-gelembung dan menyerang seluruh lutut, paha, kaki, telapak kaki manusia, bahkan kepala manusia. Bandingkan Ulangan pasal 28 ayat 35. Mungkin karena kondisi yang sedemikian parah inilah yang menjadi alasan mengapa para ahli sihir di Mesir tidak dapat menghadap Firaun. Keluaran pasal 9 ayat 11. Selain mempermalukan para ahli sihir di Mesir, saudara, kondisi ini juga menghina setidaknya kekuatan 3 dewa orang Mesir. Dewa-dewa kesembuhan dan dewa kesehatan. Di Mesir itu ada dewa kesembuhan, ada dewa kesehatan. Pertama adalah Serapis, dewa yang bertugas menyembuhkan sakit. Jadi kalau kita sakit, kita sembuh, oh itu dewa Serapis. Dewa yang kedua adalah Tot, T-H-O-T-H. Dewa berkepala burung ibis yang mengurusi intelijensia yang berhubungan dengan medis. Jadi medis yang penelitian dong itu, oh ini dong pembos, ini nama dewa Tot ini, T-H-O-T-H ini. Yang ketiga, Imhotep, dewa obat. Jadi tadi itu dewa untuk meneliti, ini dewa obat ini. Imhotep adalah dewa obat Mesir. Selama dinasti Mesir 3 atau setidaknya 1000 tahun sebelum peristiwa Keluaran, ada seorang laki-laki yang bernama Imhotep yang melayani sebagai pegawai kepercayaan dari Firaun Zoser, Z-O-S-E-R. Imhotep adalah seorang ahli teknik yang sangat pandai dan membangun bangunan-bangunan raksasa dari batu, termasuk di dalamnya step piramid di Saqqara. Saudara-saudara, dia juga memiliki, Imhotep tadi, memiliki kemampuan sebagai ahli sihir dan dokter. Ini dia pasti kepala dari ikatan dokter. Ketika orang Mesir menderita 7 tahun kelaparan selama masa pemerintahan Zoser, Firaun meminta Imhotep untuk mempelajari kitab-kitab keramat. Setelah beberapa hari mempelajari kitab-kitab keramat, Imhotep muncul dan membukakan kepada Firaun tentang keajaiban-keajaiban yang tersembunyi, yang tidak ditunjukkan kepada raja lain tentang masa-masa tersebut. Zoser sangat terkesima dengan penjelasan Imhotep yang mengakibatkan Mesir dapat mengatasi kelaparan di negeri tersebut. Selanjutnya Imhotep diangkat sebagai kepala imam Kerihep. Kepala imam Kerihep, yaitu anak dewa Ptah, P-T-A-H tadi. Tetapi popularitas dari Imhotep tidak hanya berhenti selama ia hidup saja. Jadi orang ini bukan selama dia hidup saja dia populer. Ketika dia sudah mati, dia diangkat, didewakan sebagai dewa penyembuh. Ini orang hebat-hebat ini, karena dia ketua dokter ini. Waktu mati, dia diangkat sebagai dewa penyembuh. Kalau kita ini kalau pahlawan mati kan cukup dong nama jadi nama jalan toh. Orang-orang berjasa supaya diingat ya, nama bangunan, nama apa. Ini dong angkat dia jadi dewa penyembuh. Firaun selanjutnya membangun banyak kuil yang salah satunya ditujukan kepada Imhotep. Di kuil Imhotep disediakan kamar-kamar pengobatan untuk orang yang sakit secara fisik dan mental. Imhotep mengajarkan kepada orang-orang Mesir bahwa berbagai bentuk gejala penyakit dapat dihindarkan
jika kekuatan sihir dari penyembuhan dipergunakan dengan benar. Para ahli sihir, pengikut Imhotep, biasa mempergunakan kristal sihir dan jampi-jampi Isis untuk memanggil Sekhmet, Sekhmet, dewi yang berdaulat atas berbagai penyakit. Bayangkan saudara, berarti ini penyakit ini yang Tuhan izinkan terjadi supaya mau kasih tahu apa yang kamu percaya kepada dewa-dewi yang berurusan dengan kesehatan ini tidak mampu berbuat apa-apa kalau Tuhan sudah turun tangan. Itulah yang berikut, hujan es. Itulah hujan es disertai kilat dan guntur merupakan peristiwa yang sangat menakutkan bagi orang Mesir dibandingkan jika peristiwa itu terjadi di negara lain. Di Mesir ini, kalau ada hujan es disertai kilat dan guntur, ini lebih menakutkan dibanding kalau terjadi di Kesetnana, kok di Jakarta, kok di Papua, kok. Saat itu di Mesir, saudara, hujan merupakan sebuah peristiwa yang sangat jarang. Guntur dan kilat pun jika muncul bukan merupakan jenis peristiwa alam yang membahayakan. Hujan jarang naik, guntur kilat kalau ada tidak standar saja, biar tidak membahayakan. Dewi Nut, N-U-T, adalah pelindung langit dan cuaca dalam kesenian Mesir. Ada dewi yang melindungi langit dan cuaca. Di dalam kesenian Mesir, dia disebut Dewi Nut. Dia dilambangkan sebagai wanita yang merangkul bumi dengan binatang di atas punggungnya dan bumi di bawah perutnya. Binatang di atas punggung, bumi di bawah perutnya. Siapakah dia? Dia adalah istri dari Osiris, penguasa atas ladang dan kesuburan sekaligus. Dia adalah ibu bagi dewa-dewi lainnya seperti Hathor, Set, Isis, dan Nephthys. Saudara-saudara, petani-petani kuno Mesir menggambarkannya sebagai seorang ibu yang sangat perhatian terhadap langit. Oh, ini ibu perhatian terhadap langit. Menurut mitos kuno, saudara, Nut meninggikan dirinya setiap pagi melalui jari tangan dan kakinya untuk menyediakan suatu ruangan semacam cakrawala buat dirinya dan GEB tadi itu. Pada malam hari ketika Nut berbaring, cakrawala itu menutup kembali dan kegelapan melingkupi bumi. Bagi orang Mesir, saudara, ketika hujan es tiba-tiba turun dengan hebatnya dan langit menjadi gelap, hal ini merupakan tindakan yang sangat mengejutkan karena menyangkut kredibilitas kemampuan dewa-dewi yang biasa mengatur keseimbangan alam, seperti Su, S-A-U, dewa angin dia, dan Horus, dewa langit Mesir, atas yang berkepala elang. Di manakah mereka? Kredibilitas mereka dipertanyakan. Selain itu, Isis dan Set yang bertugas menjaga panen juga diragukan kredibilitasnya. Apalagi pada tula ini ada keterangan tentang dasarnya hujan es ini. Bahkan sebelum pernah terjadi sejak Mesir berdiri menjadi sebuah bangsa. Ini baru pertama kali. Terlalu dasar. Dan dewa-dewi mereka tidak mampu melakukan apapun. Itulah yang berikut, belalang. Dengan gambaran serangan yang dipaparkan kitab Keluaran pada bagian ini, seharusnya orang Mesir meminta bantuan kepada Sobek, S-O-B-E-K tadi. Dia dewa berkepala buaya yang menguasai binatang-binatang dan serangga. Sebagai anak dari Neit, Sobek adalah setan bawah bumi yang menguasai 4 elemen, yaitu api, bumi, air, dan udara. Dengan demikian, saudara-saudara, Sobek
bekerja sama dengan dewa-dewa lainnya seperti Ra, Geb, Osiris, dan Su. Saudara, dengan menguasai 4 elemen di atas, Sobek harus mampu menguasai binatang-binatang dengan aktivitas dan habitat tertentu. Seperti buaya di air, belalang di udara. Namun ternyata Sobek tidak mampu menghadapi serangan pasukan belalang di tanah Mesir. Dia harus di mana? Selain itu, dewa-dewi yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan juga berdiam menghadapi serangan belalang ini. Dewa mereka Nepri, dewa gandum, Ermutet dan Termutis, dewa panen, tidak berdaya apa-apa ketika Tuhan memerintahkan belalang-belalang itu hadir di Mesir. Apa yang mereka percaya jadi rusak ini. Itulah yang berikut adalah kegelapan. Orang Mesir menganggap Amon-Ra sebagai dewa atas segala dewa. Dewa yang paling tinggi itu, dewa di atas segala dewa adalah Amon-Ra. Mereka percaya bahwa tidak ada dewa yang lebih tinggi dari Ra. Dia paling tinggi sudah. Matahari terdiri dari mata Ra. Dewa paling tinggi pemata itu yang matahari sudah. Terang dan hangatnya matahari tengah hari merupakan percikannya ketika ia mandi. Matahari itu dia pemata. Kalau kita rasa panas sedikit, itu percikan waktu dewa ini ada mandi. Wih, ini bahaya. Mereka kalau kita panas itu waktu mandi. Waktu dingin kita yang panas. Ra juga disebut sebagai Kepri. K-H-E-P-R-I. Matahari yang terbit. Atum, matahari yang terbenam. Sehingga seluruh posisi matahari, baik terbit hingga terbenam, merupakan bagian postur tubuh Ra. Wah, ini bahaya nih. Saudara-saudara, Firaun dipandang sebagai anak dari Ra, yaitu perwakilan Ra di muka bumi ini. Apalagi saudara, jika matahari tidak muncul atau sedang mengalami gerhana, hal itu dianggap sebagai pertanda buruk bagi Firaun. Ya kalau ada gerhana, ini pertanda buruk bagi Firaun. Apalagi jika kegelapan itu terjadi selama 3 hari. Kalau kegelapan terjadi selama 3 hari, karena angka 3 dimengerti oleh orang Ibrani dan Mesir sebagai lambang kedaulatan Allah, sehingga tidak ada seorang pun yang mampu mengubahnya. Dengan demikian, tula ini dapat dikatakan sebagai puncak dari tula-tula lainnya karena dia langsung berurusan dengan Amon-Ra. Kegelapan, Bapak. Mau tahan kok? Ini puncak. Dianggap oleh mereka ini puncak. Selain Ra, dewa Horus dipercaya sebagai dewa terang yang memberikan kekuatan kehidupan dari dewa Ra. Ptah, dewa yang menciptakan matahari, bulan dan bumi juga terdiam menghadapi kegelapan dan yang menghinggapi seluruh tanah Mesir. Saudara bayangkan ya, yang paling tinggi yang orang percaya Tuhan sudah hancurkan. Di manakah mereka? Pasti pertanyaan yang terus menerus. Di manakah dewa yang kita percaya sekian lama ini? Itulah yang terakhir. Kematian anak-anak sulung. Kematian anak sulung Firaun ini paling mengerikan ini. Dalam kepercayaan orang Mesir, saudara, setidaknya ada beberapa dewa yang bertugas menjaga anak-anak di Mesir. Anak-anak di Mesir itu dipercaya dijaga oleh dewa-dewi. Ada Heka, Dewi Katak.
Dia bertugas mengawasi perkembangan binatang dan anak-anak manusia mulai dari embrio, masih ada di perut. Isis, ibu yang mengawasi anak-anak dalam hal perkataan, sekaligus dia adalah dewi kesuburan. Min, M-I-N, dewa kejantanan, yang bertugas untuk menganugerahkan kemampuan bereproduksi bagi pria dan sekaligus menganugerahkan kemampuan tersebut bagi Firaun. Wah, berarti Firaun ini keras. Karena ini dewa yang anugerahkan sendiri. Horus, anak dari Isis dan Osiris, bertugas menjaga anak-anak Firaun. Jadi kalau sampai Firaun pun anak mati, ini tanggung jawab sesungguhnya dari Horus. Bes, BES, pelindung dan penjaga kaum ibu dan anak-anaknya, termasuk Firaun itu sendiri. Firaun, pelindung orang Mesir dan inkarnasi dari dewa matahari, Ra dan Horus. Hathor, seorang dari 7 dewa yang hadir saat seorang anak sedang dilahirkan. Meskenet, dewi yang memimpin kelahiran anak-anak. Renenmutet, dewa berbentuk ular kobra yang bertugas menjaga Firaun. Nah, saudara lihat, 8 yang luar biasa ini ternyata tidak mampu menahan ketika tulah yang ke-10 ini hadir. Setelah puncak itu, yang Tuhan menyerang betul-betul kepercayaan mereka tentang Amun-Ra, sekarang sampai kepada apa yang langsung menjadi bagian dari perintah, yaitu Firaun. Dia pasti sangat percaya kepada 9 dewa yang disebutkan ini, yang menjaga dia, anak-anak dia, Firaun. Ketika anaknya mati, woi, dia tahu bahwa semua itu tidak mampu. Saudara, ini catatan-catatan reflektifnya, saudara. Bukan reflektif. Ini sebuah catatan latar belakang. Peristiwa-peristiwa ini Tuhan izinkan terjadi di Mesir. Bayangkan betapa luar biasa kan. Kalau begitu, saudara, betapa pentingnya kita melihat. Betapa pentingnya kita melihat Tuhan membiarkan supaya orang-orang Mesir melihat betapa kuasa Tuhan itu. Dan penyertaan Tuhan sangat sempurna bagi orang-orang yang dipanggil serta dipilihnya. Semoga saudara-saudara informasi ini memberkati kita semua, menjadi sukacita bagi kita semua, dan kita lebih lagi. Bagian ini tersimpan dengan baik di dalam grup teman pendeta Yandi. Kalau saudara mau cari kembali, dia tersimpan permanen di sana. Tuhan Yesus memberkati kita ya. Semoga kita dalam sukacita. Baik Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa mengakhiri malam penuh berkat malam hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Setelah kurang lebih 3 minggu kami tidak berjumpa di malam penuh berkat, Tuhan memanggil kembali kami bersekutu bersama di sini, melihat dan merasakan betapa Tuhan itu betapa begitu luar biasa. Telah menunjukkan kuasa dan keajaibannya. Dan itu kami semakin percaya Tuhan, tidak ada Allah lain selain Engkau. Engkau berkuasa atas hidup kami, atas apapun yang kami alami, sehingga susah senang sekalipun kami mau percaya Tuhan tidak meninggalkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih banyak. Istirahat kami malam hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kita sudah mengikuti malam penuh berkat malam hari ini. Shalom bagi kita semua. Selamat Natal bagi kita semua, selamat tahun baru. Mohon maaf kan kita kurang lebih 3 minggu dalam kesibukan pelayanan saya. Sebenarnya saya masih tersisa, masih 20 acara Natal yang harus dijalankan per hari ini nanti sampai tanggal 17. Tapi kalau habis sebelum jam 10 kita gas. Semoga ini bisa dimengerti oleh jemaat-jemaat Facebook semuanya. Jangan lupa berbagi ya dengan sahabat saudara yang lain. Mari tetap percaya kepada Tuhan, belajar untuk terus beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengingatkan saya, sudah bertanya, Om David, Ruth Lesiangi, teman-teman lain yang sudah mengingatkan kembali saya upayakan. Hari ini saya baru selesai 4 acara, tapi puji Tuhan masih bisa menyampaikan ini buat saudara-saudara. Semoga catatan-catatan ini menambah wawasan kita, memberkati kita, dan kita lebih lagi dalam tuntunan Roh Kudus. Kita percaya pada Tuhan, kita percaya Tuhan betapa luar biasa. Saya ingin menyapa kita sekalian sebelum kita berpisah. Karut Lesiangi, terima kasih. Evi Wangara di Soe, terima kasih banyak. Mikalobe di Malaysia, shalom, Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita semua. Jangan lupa besok malam kita berjumpa lagi di Malam Sukacita, malam penuh berkat. Salam sehat buat kita semua ya. Selamat Natal, selamat tahun baru. Mama Kuriuka Bola, terima kasih banyak. Naomi Billy, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita di Sukacita malam hari ini. Tuhan Yesus baik. Etaina, selamat malam. Salam hormat. Flora Bani, shalom. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita semua dalam sukacita kita. Luar biasa. Kita semua masuk 2022. Semangat. Jangan putus harap. Tetap percaya pada Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan menyertai, memberkati kita semua dalam sukacita ini. Amin. Jangan lupa ya besok malam ajak orang-orang terkasih dalam hidup kita. Tetap semangat. Dex on Dex, shalom, selamat Natal. Om Dex, Tuhan memberkati. Salam hormat, salam sehat. Kita sudah tidak ketemu 1 tahun ini, sapu rambut su panjang memang. Mau gunting kas kecil dulu. Ini rambut. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Sampai jumpa besok malam. Jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.